Di chapter 1126, Karibo akhirnya sampai juga di DF Island, sehingga tinggal menunggu waktu saja sampai informasi tentang keberadaan senjata kuno Pluton di Wano dan Poseidon di Fishman Island sampai ke telinganya Kurohige. Harapannya sih semoga saja Kurohige tidak percaya dengan informasi yang dibawa oleh si Karibo ini. Tapi demi plot cerita agar kelihatan lebih sangar, sepertinya Kurohige akan langsung percaya begitu saja dengan informasinya Karibo. Sehingga dalam sebuah rapat umum luar biasa yang diselenggarakan setelahnya, Kurohige akan membentuk dua komisi khusus untuk merampok kedua senjata kuno sekaligus. Oleh karena butuh tenaga penghancur yang luar biasa besar untuk bisa mengeluarkan Pluton dari negeri Wano, saya pikir Kurohige yang memiliki kekuatan buah iblis Gura-Gura Nomi pasti akan ikut turun tangan langsung menggerebek negerinya para samurai tersebut. Sementara tim yang akan bergerak ke Fishman Island untuk menangkap Poseidon, saya yakin Aokiji yang akan dipercaya untuk memimpinnya, karena Kurohige menganggap Aokiji sudah sukses menangkap Charlotte Pudding dan Monkey D. God. Dan inilah awal dari kehancuran 10 Titanicnya Blackbeard Pirates. Dimulai dari komisi khusus yang bergerak ke Wano Kuni untuk mendapatkan Pluton. Selain Van Augur yang punya kemampuan teleportasi, Jesus Burgess dan Katarina Devon kemungkinan besar juga akan diajak oleh Kurohige menuju ke Wano. Kejeniusan Kurohige dalam menganalisa situasi sepertinya akan membuatnya berpikir sama seperti saya, yaitu senjata kuno Pluton pasti membutuhkan akses khusus untuk bisa diaktifkan lagi, di mana akses khusus yang tidak lekang oleh waktu pastinya akan berkaitan dengan faktor genetik alias dibutuhkan DNA khusus dari keturunan klan tertentu untuk bisa mengaktifkan Pluton. Oleh karena Pluton disimpan di negeri Wano, saya curiga hanya keturunan dari klan Kozuki saja yang memiliki akses khusus tersebut. Disinilah kekuatan QB-nya Katarina Devon kemudian akan dibutuhkan. Sampai saat ini saya masih percaya kalau kekuatan QB-nya Devon tidak sebatas hanya mampu meniru penampilan seseorang, tetapi benar-benar mampu mengkloning fisik seseorang yang sudah dia sentuh. Jadi semisal Katarina Devon berhasil menyentuh Kozuki Sukiyaki, maka dia benar-benar bisa berubah menjadi seorang Kozuki Sukiyaki seutuhnya. Dengan kloningan tubuh Kozuki Sukiyakinya itulah Devon akan bisa mengaktifkan kembali senjata kuno Pluton. Namun itu tentu saja bukan kabar baik. Sebelumnya Katarina Devon sudah berhasil mencuri tubuhnya Saint Zegarcia Saturn. Dengan tubuh almarhum mantan Gorosei itu, Devon otomatis menjadi salah satu pemegang otoritas tertinggi atas para pasifista, Seraphim, dan kemungkinan juga para Seeking modifikasi. Dan jika nanti Devon benar-benar akan mendapatkan akses untuk mengaktifkan dan mengendalikan senjata kuno Pluton yang ada di negeri Wano, maka saya tidak yakin dia masih akan setia kepada Kurohige. Dengan kuasa yang sebesar itu, otaknya Devon pasti akan korslet digerogoti oleh nafsu keserakahan hanya seperti kisah si tukang kayu yang menjadi seorang raja. Ingat kan kata-kata Kurohige di manga One Piece chapter 1081? Kelompok bajak laut itu bukan berisi sekumpulan sahabat, melainkan berisi orang-orang yang memiliki tujuan yang sama. Jika tujuan Kurohige adalah menjadi penguasa dunia, maka Devon pun mungkin juga punya ambisi yang sama jika ada kesempatan. Padahal kan yang namanya penguasa pasti hanya ada satu saja kan? Makanya saya percaya kalau kelompoknya Kurohige ini pada akhirnya nanti akan saling bunuh-bunuhan demi mewujudkan ambisi mereka masing-masing. Dimulai dari pengkhianatannya Katarina Devon. Tapi rasanya tidak akan seru jika pengkhianatan Devon akan membuat Kurohige tamat. Pada akhirnya nanti, setelah Pluton berhasil diaktifkan lagi dan mulai kelihatan tanda-tanda kalau Devon akan berkhianat, Kurohige tidak akan segan untuk langsung menghabisinya dengan tangannya sendiri. Namun ini hanyalah puncak dari gunung esnya saja. Bagian gunung es yang lebih besar ada di bawah laut dan sedang bergerak menuju ke Fishman Island. Sudah menjadi pengetahuan umum jika semua kapten divisinya Kurohige merupakan pengguna kekuatan buah iblis, sehingga menyelam ke dasar lautan adalah sebuah tugas yang sangat menantang sekaligus berbahaya. Saya tidak bisa membayangkan apa jadinya jika dalam proses penyelaman itu ada orang yang dengan sengaja mensabotase kapal mereka. Tentu lautan akan menjadi kuburan massal bagi para kapten divisinya Blackbeard Pirates itu. Namun entah kenapa, skenario semacam inilah yang benar-benar saya harapkan untuk terjadi. Bahkan saya pribadi pun akan siap dengan senang hati membelikan gergaji listrik mini portable yang harganya cuma 200 ribuan ini jika Aokiji membutuhkannya. Dengan ukurannya yang bisa dibilang sangat mini, gergaji ini bisa dengan mudah diselundupkan ke dalam kapal tanpa dicurigai oleh kru bajak laut Kurohige yang lain. Tapi saya rasa dia tidak memerlukan itu deh. Soalnya tombak esnya saja sudah lebih dari cukup untuk bisa melobangi lambung kapalnya Blackbeard Pirates. Tapi jika Aokiji benar-benar berniat mensabotase kapal yang mereka naiki agar pecah dan tenggelam di dasar lautan, bukankah itu artinya dia juga akan ikutan mati tenggelam ya? Bisa iya, bisa juga tidak. Karena faktanya, saat perang besar Marineford meletus, dia pernah dikuaplok nyungsep ke dasar lautan oleh Shirohige, tetapi masih bisa selamat dengan membekukan air laut di sekelilingnya. Jadi ada kemungkinan kalau Aokiji mampu membuat semacam kapsul es khusus untuk mencegah tubuhnya bersentuhan langsung dengan air laut dan tenggelam. Tapi saya rasa itu masih belum cukup untuk menyelamatkan nyawanya.
berbahayanya, karena bisa saja kapsul es yang dia ciptakan justru akan terseret arus laut dalam dan membawanya semakin menjauh dari permukaan. Sehingga saya pikir dia masih butuh bantuan dari seseorang yang bukan seorang DF user. Dan tidak ada lagi kandidat yang menurut saya paling cocok untuk membantu rencana menenggelamkan Titanic ini selain guru yang sangat dia hormati, Monkey D. Garp. Entah ini hanya sebuah kebetulan atau sejak awal skenarionya memang seperti itu, Monkey D. Garp sempat ditugaskan sebagai pengawal keluarga kerajaan Ryugu saat menghadiri sidang Level. Dan saat ini dia sedang menjadi tahanan yang sangat berharga di BF Island gara-gara ingin menyelamatkan murid kesayangannya, tetapi malah dilawan sama muridnya yang lain yang lebih senior. Karena dia adalah tahanan yang sangat berharga, tentu dia akan mendapatkan perlakuan khusus dari Kurohige. Celakanya, Garp yang pada dasarnya adalah seorang monster, tentu akan bisa memulihkan kekuatannya dengan lebih cepat daripada manusia normal jika diberi makanan bergizi 3 kali sehari dengan teratur, bukan? Dan inilah bom waktu yang dipersiapkan oleh Aokiji. Oleh karena penculikan Koby terjadi kurang lebih berbarengan dengan saat Monkey D. Garp sedang minum-minum teh di kerajaan Ryugu, maka ada cukup waktu bagi Aokiji untuk menyusun rencana seru dengannya. Dan pada waktu yang sama, karena merasa sangat berterima kasih kepada Garp, Raja Neptune bisa saja memberinya sesuatu, semacam peluit misalnya, yang bisa dipakai untuk memanggil manusia ikan kapan saja jika dibutuhkan. Jadi saya pikir, sejak awal kedatangan Garp ke BF Island, sampai dia nyaris mati lalu ditangkap untuk dijadikan sandera oleh Kurohige, semuanya sudah direncanakan dengan sangat matang olehnya dan Aokiji. Satu-satunya kejadian yang di luar rencana mereka adalah kedatangan Karibo yang membawa informasi terkait senjata kuno Pluton dan Poseidon. Sehingga untuk mencegah bencana yang lebih buruk lagi, dilakukanlah improvisasi ini. Garp dan Aokiji menyusun rencana untuk menenggelamkan kapal yang akan dia naiki di tengah perjalanan menuju ke Fishman Island. Namun masalah terbesarnya adalah San Juan Wolf. Karena sudah dikonfirmasi kalau San Juan Wolf adalah seorang dev user, pastinya sudah tidak bisa berenang lagi dong. Namun jika dia melapisi kepalanya dengan gelembung, dia masih bisa berjalan di dasar lautan seperti Van der Decken untuk mengawal kapal bajak laut Kurohige. Dan entah kenapa saya yakin Wolf kemungkinan besar memang akan ikut dalam misi menangkap Poseidon ini. Mungkin karena ukuran tubuhnya yang sangat besar, sehingga diharapkan bisa dengan mudah menangkap Putri Shirahoshi yang ukurannya juga sangat besar. Tapi selain San Juan Wolf, masih ada satu orang lagi yang mungkin bisa menangkap dan membawa Putri Shirahoshi dengan mudah, yaitu Karibo. Sehingga saya rasa, selain sebagai tour guide, Karibo wajib ikut ke Fishman Island sebagai wadah untuk membungkus Putri Shirahoshi alias Poseidon. Jadi, akankah skenario tenggelamnya Titanic ini akan berjalan sesuai dengan yang saya harapkan? Saya harap sih bisa sedikit nyerempet lah. Karena saya yakin, Eiichiro Oda-san pasti punya alasan kenapa para kapten divisinya Kurohige ini diberi nama Ten Titanic Captain. Dimana salah satu alasannya saya rasa karena nasib mereka akan dibikin sama seperti nasib kapal Titanic yang digadang-gadang sebagai kapal terbesar, tercanggih, terkuat, dan teraman pada masanya, tetapi pada akhirnya terbelah menjadi dua dan tenggelam ke dasar lautan gara-gara menabrak sebongkah gunung es. So, piye menurutmu cah? Terima kasih sudah mampir ke channel kami. Jangan lupa like, share, dan subscribe jika menurut kalian video-video kami cukup menarik untuk ditonton. Sampai ketemu lagi dalam video kami yang berikutnya, and matur nuwun.